Ya, menurut saudara, apa kebutuhan dasar dari manusia? Apa kebutuhan yang paling dasar dari manusia? Abraham Maslow, saudara, dalam teori hierarki menyatakan bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan yang sangat mendasar. Apa saja itu? Saya dapat lihat di situ dalam piramida ini, yaitu kebutuhan fisiologis, itu kebutuhan fisik kita ini, makan, minum, lalu keamanan, lalu cinta, dan harga diri. Garis bawah itu tema kita hari ini, dan kemudian aktualisasi diri. Maslow berkata that most normal people have a need for self-respect or self-esteem and the esteem of others. Kita lihat di situ bahwa harga diri itu merupakan salah satu kebutuhan terpenting manusia yang berada hampir di level puncak, melebihi kebutuhan fisik kita, makan, minum, dan sebagainya. Sebagaimana dikatakan, kalau sudah perhatikan Presiden Amerika Serikat yang ketiga, Thomas Jefferson, pernah berkata bahwa harga diri kita sebagai manusia itu lebih mahal ya, dari rasa lapar, dari rasa haus, dan kedinginan, sesuai dengan piramida tadinya. Maka tidak heran, saudara, kalau manusia itu pada umumnya selalu menjaga dan mempertahankan harga dirinya. Sekarang pertanyaannya, saudara, sesungguhnya apa itu harga diri? Apa itu harga diri? Sehingga hampir di puncak kebutuhan daripada manusia, menduduki level puncak dari kebutuhan manusia. Harga diri itu, saudara, itu adalah pandangan individu. Setiap kita punya pandangan mengenai dirinya. Ya. Ini adalah personal judgment kita dalam menilai dan menghargai diri kita ini. Ini adalah self judgment kita. Maka disebut sebagai gambaran diri. Harga diri itu disebut sebagai gambaran diri kita ini. Di mana kita menetapkan patokan berapa harga dan nilai diri. Berapa harga dan nilai diri. Maka disebut juga sebagai martabat diri. Artinya, saudara, penilaian kita individu, setiap individu terhadap kehormatan dirinya. Dan itu akan diekspresikan kemudian melalui sikap terhadap dirinya, terhadap martabatnya itu. Maka kita tahu, saudara, bahwa harga diri ini kenapa ditaruh di level atas begitu rupa. Karena ini begitu berpengaruh dan menentukan perasaan kita. Saudara sedang bahagia dengan hidup saudara atau tidak? Perasaan saudara ini sedang ditentukan oleh harga diri yang saudara patok sendiri dalam kehidupan saudara itu. Dan karena menentukan perasaan kita ini, maka juga akan menentukan perilaku hidup kita ini. Bahwa orang yang melihat dirinya sendiri tak memiliki harga diri, atau melihat harga dirinya itu rendah, merasa dirinya tak terhormat, tak bermartabat, dia akan rendah diri, minder dalam hidup ini, merasa dirinya tak berarti, hidup dirasakan tak berharga.
memiliki bahkan sikap penolakan terhadap dirinya. Mengapa hidupku kok seperti ini? Saya tidak puas dengan hidup saudara itu. Maka tak heran berbagai depresi itu menguasai hidup kita. Sebaliknya, saudara, orang yang merasa dan melihat dirinya itu berharga, bermartabat, merasa terhormat, berharga, dia bangga akan dirinya, mulia, sehingga memiliki rasa percaya diri dalam hidupnya. Dia independen, mampu untuk independen, tetapi juga dapat membuat dia menjadi tinggi hati, lalu menjadi sombong. Berapa banyak orang menjadi arogan, itu dipengaruhi dengan gambaran diri yang dia buat tentang dirinya. Pongah, memuja dirinya sendiri, meninggikan diri, tak lepas dari konsep harga diri kita. Jadi saudara, mari kita mulai di sini. Lalu apa dasarnya atau kriteria yang kita pakai untuk menentukan dan menilai harga diri kita ini? Apa ukurannya kita pakai? Sehingga saudara akan merasakan harga diri saya ini jeblok, harga diri saya ini mulia. Itu ukuran apa yang saudara pakai untuk menilai ini harga diri saya? Dan mematok harga diri saudara itu. Nah tentu saudara, secara psikologis setiap individu itu ternyata memiliki ukurannya sendiri, patokannya sendiri, karena ini memang self-judgment, yaitu bergantung dari filosofi kehidupannya. Ada yang menilai, dan kalau itu dipakai untuk dirinya, dia juga akan pakai untuk menilai orang lain. Harga dirinya, juga harga diri orang lain akan dinilai dengan patokan yang dia pakai. Dan ukuran yang banyak dipakai adalah ukuran finansial, kekayaan. Dan itu yang dikatakan mantan menteri di Indonesia Siswono Yudosodo berkata bahwa martabat kehormatan manusia Indonesia itu lebih banyak dilihat dari hartanya. Siapa kaya dihormati, siapa tidak kaya tidak dihormati, katanya di Indonesia. Maka orang tidak lagi melihat bagaimana cara orang mengumpulkan kekayaan, pokoknya kaya, hormat, maka korupsi, pemalaan, pelacuran, apapun saudara marak disebabkan karena kehormatan ditentukan oleh kaya atau miskin. Dan tidak heran juga orang menilai apakah saudara akan disuruh duduk di tempat paling depan atau saudara di samping paling belakang, apakah saudara akan diberikan hormat atau tidak, ditentukan saudara itu kaya atau miskin. Ada penilaian harga diri ditentukan oleh kepandaian dan pendidikan. Maka kalau sudah lihat orang-orang Indonesia kalau debatnya, apalagi kalau sudah lihat seperti kerung itu lalu bicara, saudara merasa luar biasa dirinya, pandai, lalu saudara dapat tulis gelar dari depan sampai belakang, saudara deret-deret begitu. Ada juga yang merasa nilai dirinya ditentukan oleh prestasinya, maka piala, piagam dijajar-jajar dalam kehidupannya. Jadi kalau saya lihat rumah Gideon, pemain bulu tangkis, sampai tidak ada tempat pialanya. Ada juga yang dengan pangkat dan kedudukannya, tetapi juga di Indonesia ada keturunan jelata atau ningrat, darah biru, bangsawan atau rakyat proletar biasa. Tetapi juga ada penampilan sehingga seorang artis tidak patut mengeluarkan ratusan juta untuk memermak kembali wajahnya menjadi umur seperti 17 tahun kembali. Karena di situ adalah harga dirinya,
kecantikan bentuk tubuh kita. Nah, sudah dapat kita teruskan. Orang menetapkan harga dirinya dengan patokan-patokan yang mereka buat dalam kehidupan ini. Maka hari ini saya mau mengajak kita untuk menyadari betapa pentingnya, saudara, sebagai umat percaya kita semuanya ini untuk dapat membangun dan dapat memenuhi kebutuhan harga diri yang ada di puncak kebutuhan manusia yang membuat kita bahagia atau tidak dalam hidup kita ini. Lebih secara sungguh-sungguh realistis dan benar dan kudus dalam kita menetapkan harga diri kita ini. Harga diri kita ini, saudara, dan kemudian juga dalam kita menilai harga diri orang lain dalam kehidupan kita. Apakah saudara seperti dunia ini dengan memakai patokan dan ukuran-ukuran duniawi yang akan membuat perasaan saudara diombang-ambingkan dan disesatkan oleh dunia ini dengan perasaan harga diri kita. Dan Alkitab mau mengajak kita, saudara, untuk melihat dalam menilai harga diri kita ini untuk tidak seperti umumnya manusia dunia ini dalam menilai harga dirinya dan harga diri orang lain. Karena dunia ini menilai dengan keakuannya mengenai harga diri, karena memang itu self-judgment. Aku terhormat, harus dihargai orang lain. Dan sebagai dasarnya, mengapa? Mobil saya demikian, rumah saya demikian, kekayaan saya demikian, jabatan saya demikian, kepandaian saya demikian, prestasi saya demikian. Dan membuat orang menjadi tinggi dan memuja kemudian dirinya sendiri dan melecehkan dan mengecilkan orang lain. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita di Yakobus pasal 4 ayat 6 bahwa Allah sungguh menentang orang yang congkak. Dan itu kalau sudah lihat dalam bahasa aslinya, orang yang memiliki harga diri yang meninggikan harga dirinya sendiri. Tetapi Allah mengasihani orang yang sebaliknya rendah hati. Jika kita menyadari harga diri kita pada kekayaan dunia ini atau dari prestasi-prestasi kita atau dari penampilan yang kita bangun, kita akan merasa layak untuk dihargai berasal dari kesombongan kita. Maka Yesus, saudara, mengatakan kepada kita demikian. Jadi Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan sesuatu, dan itu bicara mengenai prestasi, keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan ini yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Mari kita sadari mengapa ada banyak orang cepat sekali tersinggung, ada banyak sekali orang cepat terluka. Tidak jelas ini apa sebabnya. Adakah kita sadar bahwa itu terkait dengan harga diri yang sudah patok sendiri? Orang-orang yang menegakkan harga diri dengan nilai dunia akan sangat mudah terluka, tersinggung, marah, cepat sekali merasa direndahkan oleh siapapun. Orang-orang demikian ini menuntut untuk dapat dihargai oleh orang lain. Maka ketika nilai yang diberikan kepada dirinya itu tidak seperti
seperti yang diharapkan. Bukan hanya sedih, bukan hanya tidak senang hati, tapi tersinggung, terluka hatinya, merasa direndahkan dan menuntut orang lain saudara untuk memperlakukan dirinya itu sesuai dengan self judgment yang dia buat dalam dirinya itu, martabat. Orang Kristen saudara mendapatkan martabat atau kehormatan dan harga dirinya dan juga melihat harga diri orang lain jungkir balik upside down dengan dunia. Karena kita harus melihat harga diri kita dan harga diri orang lain saudara tidak seperti dunia ini. Tetapi melalui hubungan dan relasi kita dengan Allah, kita akan melihat harga diri kita dan juga harga diri orang lain dalam kehidupan. Berapa saudara nilai atau harga diri kita? Bukan di mata dunia, tetapi di mata Allah. Menurut saudara berapa harga atau nilai diri kita ini? Apapun saudara keberadaan manusia, Allah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa. Seperti apapun bentuk tubuhnya, bahkan secacat apapun tubuhnya, sebodoh apapun, manusia dikatakan Allah, dicipta Allah sebagai gambar dan rupa. Maka Yesaya saudara di pasal 43 1 dan 4 berkata, Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Itu berarti Allah mengenal kita dengan baik. Dan engkau berharga sungguh di mataku. Apa yang sedang rasakan saat ini? Mungkin sudah cepat sekali terluka, sudah sedang tidak bahagia dengan diri saudara sendiri karena penilaian dunia ini. Mari kita lihat bahwa Allah mengenal kita dan memanggil nama kita. Dan kita semua itu berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mataku. Dan harga diri kita itu saudara, di tangan Allah, kita bisa tahu dengan pasti pada saat Allah membayar harga diri kita untuk menebus. Bagaimana Allah membayar dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudara akan tahu harga kita di mata Allah. Bahwa harga diri kita itu diukur berdasarkan pada apa yang telah dilakukan Bapa di surga demi untuk kita ini. Yaitu tebusan yang dibayar untuk kita ini. Itu harga kita. Untuk menyelamatkan kita, itu melalui kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kamu telah ditebus, itu harga kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu harga kita, yaitu darah Kristus sendiri. Tidak bisa tidak kalau tidak keluar dari kasih Allah yang mendalam apapun keberadaan kita saat ini di dunia. Tuhan mengasihi kita dan rela membayar dengan darahnya begitu besar kasihnya. Itulah harga kita di mata Allah. Jadi kan saya itu membuka dompet saya, saudara. Di sini ada orang baru, saudara. Ini kalau di Indonesia dicari yang baru, nggak boleh dilebit, saudara. Ada yang mau uang ini? Mulus, saudara. Ya. Tapi kalau uang ini, saudara,
mulai saya lipat lagi, kemudian saya lipat lagi, atau kemudian uang ini saya remes begini rupa, saudara, lecak ini, saudara. Masih ada yang mau uang ini? Masih ada yang mau? Sudah saya ucek-ucek begini. Gimana kalau uang ini saya bangun? Motor kan? Masih ada yang mau? Kenapa saudara mau? Mengapa saudara mau? Karena uang ini nilainya tetap 100 dolar. Nah, dalam kehidupan ini, baik saudara dilipat-lipat, saudara direndahkan, dan didiskriminasi karena ras saudara, warna rambut saudara, mungkin saudara ditolak oleh saudara Kristen, dan dihina karena kita ini berbeda, karena kita tidak kaya, karena tubuh kita tidak baik dan elok menurut penilaian seseorang, kita tidak punya banyak uang. Nah, dalam kondisi seperti itu, saudara, kita bisa merasa tidak berharga, kita merasa tidak berarti, kita cepat tersinggung, kita menjadi sedih. Padahal, saudara, apapun yang telah dan yang akan terjadi tidak akan pernah, saudara, menghilangkan nilai kita di mata Tuhan. Kita spesial, kita ini berharga, kita ini dikasih di mata Tuhan. Maka itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam bacaan kita yang ketiga, ketika Yesus menyapa orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga lagi, mungkin oleh karena dia sakit, mungkin lepra, atau dia lumpuh, dan menunjukkan kepada sekelompok burung pipit, saudara. Ya, saya lagi jalan. Ya. Dan Yesus berkata, mari kita baca lagi apa yang sudah kita baca tadi, saudara. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Itu versi Matius. Kalau sudah baca versi Lukas, tidak seekor pun dirinya dilupakan oleh Allah. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ada yang bisa menghitung rambut saudara? Tuhan jatuh satu pun tahu. Sebab itu janganlah kamu takut, sedih, tersinggung, marah, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita, saudara, adalah seorang yang dinilai sangat tinggi oleh Allah, spesial, berharga, dikasihi, bahkan dibayar dengan harga yang mahal dengan tubuh dan darahnya. Maka, saudara, dalam hidup ini memang banyak hal yang bisa kita remehkan. Tetapi jangan sekali-sekali kita nilai rendah diri kita atau menjadi rendah diri oleh karena ukuran-ukuran dan nilai-nilai dunia. Jangan pernah merendahkan juga orang lain, saudara, dengan patokan-patokan dunia ini. Kalau saudara menghina, melecehkan, mengabaikan, meremehkan, atau saudara merasa juga seringkali, ya karena saya ini miskin, ya saya ini jelek.
Kita dipanggil hari ini saudara untuk selalu belajar dan mohon kepada Tuhan agar menolong kita untuk tidak tersesat dengan persepsi harga diri dunia. Tetapi kita dapat teguh dalam perspektif yang benar di mata Allah pencipta kita, dan kita menerima diri kita ini apapun keberadaan kita ini dengan penilaian dari Tuhan, dan kita bahagia dan kita bangga lepas apapun yang dikatakan orang tentang diri kita. Saya berharga di matamu ya Tuhan. Dengan memiliki patokan nilai diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia ini, maka jangan pernah kita biarkan diri kita diombang-ambingkan dalam hidup dengan perasaan kita ini. Berapa banyak gereja juga bertengkar disebabkan oleh karena marah, tersinggung, dan seterusnya. Begitu memenuhi kehidupan relasi dalam hidup kita. Jangan kita terombang-ambing demikian rupa dengan patokan-patokan dunia ini. Mari kita belajar dan kita memohon kepada Tuhan agar mengizinkan diri kita melihat diri kita dan melihat orang lain dalam perspektif mata Tuhan. Maka saudara akan keluar dari ruang ini dengan baik. Saudara tidak akan cepat tersinggung. Saudara tidak akan cepat terluka hati saudara. Saudara tidak cepat marah dalam hidup ini. Saat di Indonesia saudara, di tempat yang berbeda-beda, saya menemukan 3 kaleng Coca-Cola. Saat diajak untuk makan di warung makan, kaleng Coca-Cola dari pabrik yang sama, yang satu ini sana, saudara minum harganya Rp4.000. Tapi saat masuk ke pusat perbelanjaan yang mewah, Coca-Cola itu tidak seperti di warung makan. Ini ditaruh di kulkas pendingin gitu. Dan saya lihat harganya 7.500. Di lain kesempatan ada di hotel berbintang, sangat mewah. Jamuan makan hotel berbintang. Maka Coca-Cola yang sama dikeluarkan, tetapi ditaruh di gelas kristal dan berisi es batu. Disajikan dengan serbet yang begitu bersih putih oleh pelayan hotel. Terlebih dahulu tunduk kepada kita, lalu membuka kaleng Coca-Cola. Lalu dengan cara yang sangat unik menuangkannya begitu rupanya, lalu menyodorkan kepada kita dengan sopan. Saudara membayar 60.000. Bukan begitu. Kaleng Coca-Cola yang sama. Jadi pertanyaan saya, mengapa 3 kaleng Coca-Cola ini memiliki harga yang berbeda? Padahal diproduksi pabrik yang sama, rasanya juga sama. Adakah kita menyadari bahwa lingkungan itu selalu mau menentukan nilai harga diri kita ini? Orang yang sama, saudara, dalam lingkungan yang berbeda akan memperoleh nilai yang berbeda juga. Maka bila kita berada di lingkungan yang melihat dengan nilai-nilai dunia dan mengkerdilkan saudara dengan nilai-nilai dunia itu, maka kita sungguh-sungguh mau dijadikan kerdil dengan penilaian mereka itu, dengan patokan dunia. Maka saudara, mari kita pulang, janganlah perasaan harga diri kita ini ditentukan dari sikap orang, apa yang dikatakan orang, merasa saya kok disindir-sindir, saudara lalu cepat sekali terluka, saudara lalu cepat sekali marah,
meninggalkan. Karena harga diri kita seperti ditentukan dari lirian orang, merasa dari sindiran orang, dan merasa dari perkataan dan sikap orang, dan seterusnya, dan saudara sendiri menilai diri saudara seperti itu dan setuju dengan hal seperti itu. Padahal saudara, kita dipanggil siapa kita ini, kita ditentukan siapa kita ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga diberikannya anaknya yang tunggal kepada kita ini. Maka ini ayat terakhir saudara yang kita baca. Maka hendaklah kamu dalam hidupmu bersama itu jangan menaruh pikiran dan perasaan seperti dunia ini yang akan mengombang-ambingkan saudara dengan harga diri saudara itu. Maka hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bahwa kita dipanggil saudara untuk meneladani Kristus. Bahwa Yesus begitu tingginya dan mulianya, tapi benar-benar rela kehilangan reputasinya menjadi sama dengan manusia, harga dirinya itu, prestisnya itu, untuk melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Nah demikian itulah teladan yang dipanggilkan kepada kita untuk kita mau menyalipkan diri kita ini dengan harga-harga dunia yang mau dinilaikan kepada kita ini, dan memiliki kesediaan juga dan kerelaan kita untuk bahkan tidak dihargai oleh dunia ini, bahkan tidak dihormati oleh dunia ini, seperti Yesus Tuhan yang diludahi demi untuk kepentingan Tuhan. Kita dipanggil juga mampu untuk rela tidak memiliki harga diri dengan patokan dan nilai dunia. Dan dengan demikian kita akan dapat berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita akan dapat berada di kehendak Tuhan. Kita akan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Maka saya mau panggil dan undang kita semua sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita bangun harga diri kita ini bukan menurut patokan dunia, tetapi sesuai dengan penilaian Allah Sang Pencipta kita, dan yang juga akan menyambut kita dalam kemuliaannya kelak pada harinya, bertemu muka dengan muka dan memeluk kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin.